Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali belajar dan meneguhkan Bapak Ibu tentunya lewat saat teduh kita tentang mahkota-mahkota yang sedang dan sudah kita pelajari, bahwa kita sudah belajar tentang mahkota yang tidak dapat binasa atau abadi. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemegahan, sukacita karena jiwa-jiwa. Dan kita sudah belajar tentang mahkota kebenaran. Dan saat ini kita ingin belajar tentang mahkota kemuliaan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2-4 dikatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Jadi ada mahkota yang disebut mahkota kemuliaan. Dan Petrus mengatakan ini kepada penatua-penatua, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang secara khusus menggembalakan, memperhatikan orang, merawat orang, jiwa-jiwa. Dan saya percaya bahwa jabatan seorang gembala memang tidak bisa semua, tetapi melayani pelayanan penggembalaan ini bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk Bapak Ibu. Dan ada upah yang Tuhan berikan, yaitu mahkota kemuliaan yang kita baru saja baca. Ketika Yesus Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa menggembalakan, melayani itu harus menjadi seorang pendeta, harus menjadi seorang yang memiliki gelar atau menggembalakan satu gereja lokal. Bukan. Tetapi fungsi daripada penggembalaan adalah kita merawat. Ketika saudara menjadi seorang kepala keluarga, saudara harus menggembalakan rumah tangga saudara dengan baik. Ketika saudara ada di kantor, Bapak Ibu bisa menggembalakan kawan-kawan kita di kantor. Kalau kita sebagai guru atau sebagai murid, sebagai mahasiswa, kita bisa menggembalakan dimanapun kita berada. Dan untuk itulah sebenarnya fungsi kita anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih Tuhan, bahwa kita berfungsi untuk menggembalakan. Dan orang-orang yang menggembalakan ini akan dapat mahkota kemuliaan. Ketika kapan? Ketika kita melayani bukan dengan terpaksa, karena alasan B, C, dan D, dan macam-macam. Karena gak enak hati lah. Tetapi ayat ini berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dengan kerelaan, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita sesuai dengan kehendak Allah, dengan prinsip Allah ini kita mempraktekkan yang namanya mulai berfungsi sebagai gembala. Mungkin itu adalah sahabat kita, kawan satu kantor kita yang bisa kita perhatikan. Kita kasih waktu, kita mulai mendoakan dia, tidak dengan maksud apa-apa, tidak boleh dengan terpaksa. Yang berikutnya, bukan karena mau mencari keuntungan, walaupun memang banyak hamba Tuhan atau pendeta terkadang menjadi persoalan di mata dunia ini, di mata banyak orang, karena orang menangkap dan merasakan bahwa orang ini menjual pelayanan. Kadang-kala menjual orang miskin, menjual kemiskinan, untuk maksud mencari keuntungan. Saya percaya bahwa ketika saudara dipanggil Tuhan, memberi hidup, melayani, dengan motivasi yang murni, tulus, saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Jadi jangan sampai karena mencari keuntungan, ya, tetapi dengan pengabdian diri. Terus jangan berbuat seolah-olah kamu mau memerintah, menguasai, menjadikan orang bukan murid Tuhan, tapi menjadikan orang murid kita sendiri. Kita menjadi eksklusif, menguasai, mengkontrol, sehingga jadi kayak sihir. Orang-orang yang dipercayakan di sekitar kita perlu digembalakan dengan prinsip yang benar. Dan ayat ini mengajarkan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan, bagi teman komunitas kita. Ya, kalau saya konteksnya ini umum ya, luas, bukan hanya pelayanan di gereja. Dan ketika kita mempraktekkan hal itu, nanti ya, apabila Gembala Agung, itulah gembala yang sebenarnya datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Karena itu ketika Yesus mau naik ke surga, setelah 40 hari dia hidup, dia mendatangi Petrus. Ya, dia lihat Petrus sedang mencari ikan.
Petrus sedang kecewa dengan dirinya karena menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus bertanya, adakah ikan padamu? Dan ketika mereka menyerahkan ikan itu dipanggang, ada kayu bakar. Tentu hal itu mengingatkan Petrus ketika di malam hari dia menyangkal Yesus. Ketika ada orang datang bertanya, bukankah kau pengikut Yesus? 3 kali dia menyangkal. Dan Yesus datang dan bertanya kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mahkota kemuliaan diberikan kepada orang-orang yang menggembalakan domba-domba Tuhan, orang lain. Pesan Yesus kepada Petrus hampir 3 kali dia berkata, gembalakanlah, rawatlah anak-anak dombaku. Jadi ada domba-domba yang sakit, orang-orang yang sakit secara rohani, butuh perawatan, butuh gembala, fungsi gembala. Gembalakanlah anak dombaku. Jadi Bapak Ibu, saya mau dorong kita semua, mahkota kemuliaan perlu kita miliki. Karena itu tugas penggembalaan bukan milik pendeta, bukan milik gembala. Sebagai anak-anak Tuhan kita percaya, bertobat, dan kita beri diri kita digembalakan, dan kita bisa menggembalakan yang lain. Di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada. Lihatlah, bukalah hati saudara. Pesan Yesus sebelum dia naik ke surga, Simon, kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kiranya mahkota kemuliaan karena kita berfungsi menggembalakan, menolong banyak jiwa-jiwa, itu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.